It's not that the Cuban government was particularly enlightened about the environment or about agriculture. It's just that farmers were forced to being more sustainable because of the years of isolation and the lack of resources. The severing of the Soviet supply line meant that big-scale monoculture had to be replaced by small multi-crop farms, and Cubans became expert organic growers. Bueno, se inventó el lío del abono ese de murciélago con la gallinaza, los desechos de las cosechas, y ahí se pone todo eso a podrir y es tanto mejor como el fertilizante, incluso no te hace daño a la persona, a la salud. La función de la barrera viva es atacar, es de no permitir que las plagas que vienen de afuera hacia adentro del organopónico no entren a los cultivos, sino que se queden en la barrera viva. Este es un sistema de producción en terrazas. Cuando llegamos a este lugar había mucha piedra y las personas me decían, bueno, la tierra es muy pedregosa y no se puede cultivar. Yo le decía a las personas, las piedras las vamos a utilizar. Y entonces empezamos a hacer pilas de piedra y traerlas a este lugar. Y empezamos a hacer estas terrazas que han sido muy útiles porque el terreno, lo que es el suelo, es un suelo muy poco profundo, de alrededor de 10 centímetros de profundidad, muy poco fértil. También es un suelo muy pesado, que tiene mucha arcilla. Y fuimos mejorando, año tras año hemos ido mejorando los canteros. Una cosa importante en este sistema es que todo el año lo tenemos bajo cultivo. Es una producción biointensiva. Nosotros logramos en muchos de estos canteros hasta 7 y 8 rotaciones en un año. Nos obligó a tomar esta alternativa como un paliativo, una especie de solución al problema alimentario que se estaba dando en Cuba. Y ha sido realmente una solución tan importante que lo hemos mantenido como un proyecto de desarrollo de la alimentación aquí en nuestro país. Und in eben jener Zeit entsteht ein ganz eigenes kubanisches Konzept, das Organoponikos. Kuba, sebuah negara pulau di Laut Karibia yang berukuran separuh dari Pulau Kalimantan dan dengan populasi penduduk lebih dari 11 juta jiwa. Negara ini merupakan sebuah negara yang menganut sistem ekonomi terencana. Meskipun tertinggal dari sektor pembangunan, tapi negara ini menduduki peringkat tertinggi dari beberapa metrik seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Khusus untuk sektor pertanian, Kuba merupakan satu dari segelintir negara di dunia yang mampu dengan bangga menyatakan bahwa mayoritas makanan yang dikonsumsi oleh penduduknya diproduksi di dalam negeri secara agroekologi. Situasi ini sangat berbeda dengan keadaan Kuba pasca kemerdekaan dari Spanyol di tahun 1898 dan berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat sejak tahun 1902, di mana gambaran model dan praktek pertanian Kuba adalah lahan-lahan dimiliki oleh latifundia atau tuan tanah besar dengan modal dari Amerika Serikat. Pada masa itu, 73% tanah pertanian hanya dikuasai oleh tuan-tuan tanah, sementara para petani kecil hanya mendapatkan akses terhadap 26% sisanya. Lebih dari separuh total lahan pertanian di Kuba berada dalam lingkaran para pemodal dari Amerika Serikat, yang mayoritas produksinya ditujukan untuk tujuan ekspor. Model pertanian monokultur skala luas untuk kebutuhan ekspor ini mendorong eksploitasi sumber daya alam di negara kepulauan ini. Hingga menjelang revolusi pada tahun 1959, Kuba telah kehilangan 87% tutupan hutannya dan juga mengalami krisis air akibat hampir habisnya sumber air tanah. Dampak dari sistem latifundia pada akhirnya menyebabkan kesenjangan yang semakin meluas di kalangan penduduk Kuba. Terjadi gejolak sosial terus-menerus, khususnya di daerah-daerah pedesaan, di mana mayoritas penduduk hanya bisa menjadi buruh kebun. Kondisi kehidupan buruh kebun sangatlah buruk dan terus berada dalam ancaman penggusuran oleh para tuan tanah. Kesenjangan sosial yang begitu tajam ditambah kondisi politik yang memanas memicu terjadinya revolusi 1959 yang dipimpin oleh trio Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, dan Camilo Cienfuegos yang berhasil menggulingkan Presiden Batista pada Januari 1959 dan menempatkan Fidel Castro sebagai pemimpin tertinggi di Kuba.
Hanya dalam waktu 4 bulan pasca lengsernya Presiden Batista, Kuba yang kini berada dalam kepemimpinan Fidel Castro menyelenggarakan reforma agraria tahap pertamanya. Dalam reforma agraria tahap pertama ini, 1,2 juta hektar perkebunan milik tuan-tuan tanah dinasionalisasi dan didistribusikan kepada 100.000 petani kecil dan buruh tani. Reforma agraria tahap kedua menyusul melalui Undang-Undang tentang Agraria yang ditandatangani pada Oktober 1963 dan dilaksanakan dengan lebih terstruktur dan tertata. Program pembaruan agraria yang ditetapkan bukan hanya sekedar redistribusi lahan perkebunan, namun juga disertai dengan bantuan teknis, baik berupa alat-alat pertanian bagi para petani, dan juga program nasional untuk perbaikan kesuburan tanah dan peningkatan level air tanah. Seperti banyak negara di seluruh dunia, Kuba juga sempat masuk dalam era Green Revolution atau revolusi hijau di awal tahun 1970-an. Kuba pun memasuki periode mekanisasi sistem pertanian yang ditopang dengan pemanfaatan pupuk, pestisida sintetis, benih hibrida, serta areal monokultur skala luas dengan segala implikasinya. Dampak dari revolusi hijau dan industrialisasi pertanian di Kuba dari tahun 1970-an sampai akhir 1980-an yaitu negara harus mengimpor 28% kebutuhan pupuk dan 82% kebutuhan pestisidanya. Dan akibat pertanian monokultur yang dikembangkan, 50% dari kebutuhan pangan keluarga juga berasal dari impor. Sebagai poros sosialisme pada periode Perang Dingin, 70% dari perdagangan Kuba bergantung dari Uni Soviet dan negara-negara blok sosialis lainnya. Runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin di awal 1990-an kemudian sangat memukul negara pulau di Karibia ini. Embargo Amerika Serikat terhadap Kuba yang diberlakukan sejak pasca revolusi 1959 dan diperketat di tahun 1962 ditambah dengan hilangnya partner dagang utama mereka menyebabkan kondisi Kuba jatuh dan sangat terpuruk. Impor bahan pangan jatuh hingga 70%, impor bahan bakar minyak hilang lebih dari 60%. Juga pupuk dan pestisida turun drastis hingga mencapai angka 90%. Barang-barang seolah hilang dalam waktu semalam. Bald verhängen die USA eine Handelsblockade und isolieren Kuba vom Rest der Welt, um seine Wirtschaft in die Knie zu zwingen. Und so wird die UdSSR zum Hauptunterstützer Kubas und liefert alle Arten von Material für seine Entwicklung. Doch mit dem Zusammenbruch des Ostblocks Anfang der 1990er Jahre ziehen die Russen sich zurück. Kuba verliert seinen wichtigsten Verbündeten. Vor allem seinen Rohöllieferanten. Rohöl spielt eine Rolle bei der Herstellung von Pestiziden für die Landwirtschaft. Von heute auf morgen steht Kuba am Rande des Bankrotts. Die Läden sind leer, das Volk hungert. Doch der Maximo-Leader gibt nicht nach. Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Fidel Castro ruft das Volk dazu auf, sich mit allen Mitteln anzupassen. Und so bleibt den kubanischen Farmern keine Wahl. Sie müssen wie früher pflanzen und ackern, ohne landwirtschaftliche Betriebsmittel, ohne Pestizide und ohne Genpflanzen. Angetrieben vom Zwang zum Überleben, stellt Kuba auf Ökolandwirtschaft um. Tingginya ketergantungan pertanian Kuba terhadap input dari bahan-bahan sintetis menyebabkan mereka menghadapi tantangan besar untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Kondisi negara yang kacau balau menyebabkan Kuba berada dalam kondisi darurat sejak tahun 1991, yang akhirnya memaksa pemerintah Kuba untuk mengumumkan periode khusus dalam masa damai, yaitu memberlakukan situasi seperti masa perang, melakukan pengetatan ekonomi besar-besaran, dan lain-lain. Langkah-langkah komprehensif mulai dilakukan di sektor pertanian yang kemudian mengawali fase baru transformasi pertanian di Kuba. Dan dalam hal ini, petani di Kuba merupakan ujung tombak dari transformasi ini. Mereka mulai meninjau kembali berbagai dokumen dan akar historis pertanian masa lampau dari suku Amerindian yang dulu dikenal memiliki jejak sejarah yang kuat di tanah mereka. Seluruh pihak dilibatkan dalam proses ini, mulai dari para sejarawan, pakar pertanian,
pemerintah, pelajar, rakyat, dan tentunya para petani. Hingga akhirnya di awal tahun 1995 tercetuslah sebuah metode pertanian yang disebut sebagai organoponikos. Organoponikos merupakan metode pertanian paling kompleks di dunia, yang dimana metode ini menempatkan petani sebagai mesin penggerak utamanya. Sementara itu, stakeholder terkait bertugas untuk menopang mesin penggerak tersebut. Sebagai contoh, pemerintah yang bertugas untuk menyediakan input berupa kompos yang didapat dari sampah organik di perkotaan, yang kemudian dapat digunakan oleh para petani secara gratis untuk kemudian dikembangkan dengan metode masing-masing petani. Terdapat pula institusi pertanian yang bertugas mendampingi petani dalam hal pengendalian hama dan pertukaran bibit. Terdapat pula koperasi pertanian yang bertugas untuk mendistribusikan hasil panen langsung kepada para konsumen agar tercipta harga yang adil baik itu untuk petani maupun konsumen. Dan masih banyak lagi pihak yang dilibatkan, termasuk para pelajar dan mahasiswa yang ditugaskan untuk menjadi relawan untuk membantu para petani di setiap minggunya. Untuk menambah esensi video ini, berikut ada cuplikan video tentang salah satu metode dalam pertanian organoponikos, yaitu cara pengendalian hama secara biologi dengan memanfaatkan tanaman perangkap dan juga perangkap serangga buatan. La cantidad de plagas de huevos que tenemos ahí. Estos son plagas, y estos son huevos de algunos insectos dañinos que pasan ahí, pero como está el maíz, ven el maíz, depositan su huevo aquí, pero no pasan a los cultivos. La función de la barrera viva es atacar, es de no permitir que las plagas que vienen de afuera hacia adentro del organopónico no entren a los cultivos, sino que se queden en la barrera viva. La cotorrita es un producto que nos beneficia a nosotros, porque esta cotorrita más bien defiende los productos y algunas plagas que entren a los productos, ella se lo come. Esto es beneficioso para nosotros. Aquí tenemos un insecto que se pegó y murió ahí. Míralo aquí. En esta trampa de color blanca, como tiene su película de grasa, ahí se quedó pegado un insecto que es importante que haya quedado ahí y haya muerto, porque si llega a poner los huevos, se multiplica, se desarrolla, van a ser miles de ellos que